Ya, semangat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing membahas topik tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Nah, jadi berdasarkan pasal 23 di Undang-Undang Dasar 1945 itu APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, juga di dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 yang mengatur terkait keuangan negara, APBN itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi anggaran yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengeluaran APBN dan penerimaan negara dalam satu tahun anggaran, yaitu berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, peran APBN itu merupakan fungsi utama pemerintah, yaitu dalam rangka mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Nah, jadi ada beberapa fungsi APBN. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Jadi anggaran negara itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Fungsi alokasi ini berkaitan dengan intervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi seperti pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah itu antara lain seperti penanggulangan kemiskinan, lalu peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal itu dapat digunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antar sektor ekonomi, antar daerah, antar golongan pendapatan. Dan peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Jadi anggaran pemerintah itu digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Kalau fungsi stabilisasi itu ada kaitannya dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian itu tetap pada kesempatan kerja penuh atau full employment dengan harga yang stabil. Lalu kita bahas terkait struktur utama APBN. Nah, secara garis besar struktur APBN kita yang ada di Indonesia itu adalah yang pertama pendapatan negara dan hibah. Nah, pendapatan negara dan hibah itu ada pendapatan dalam negeri seperti penerimaan perpajakan, lalu penerimaan negara bukan pajak, lalu ada pendapatan hibah itu sendiri. Lalu ada juga belanja negara. Nah, belanja negara itu dibagi juga teman-teman. Ada belanja pemerintah pusat, di situ ada belanja kementerian atau lembaga, atau belanja non kementerian lembaga, lalu ada juga transfer ke daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana hibah ke daerah. Lalu di situ juga ada keseimbangan primer, lalu ada surplus defisit anggaran jika ada lebih pendapatan daripada belanja negara atau belanja negara yang lebih pendapatan negara, serta ada pembiayaan. Nah, di situ juga ada asumsi dasar makroekonomi, itu yang sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Dan asumsi dasar tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga, SPN 3 bulan, lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak, produksi atau lifting minyak, atau lifting gas. Dan struktur APBN itu dituangkan dalam suatu format yang disebut I account, yang biasa sering juga disebut sebagai postur APBN. Nah, di sini faktor penentu APBN itu ada 3, yaitu yang pertama adalah pendapatan negara.
Dan besaran pendapatan negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi, lalu kebijakan pendapatan negara, kebijakan pembangunan ekonomi, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum, kondisi dan kebijakan lainnya. Lalu ada juga belanja negara. Belanja negara itu besarannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebutuhan dari penyelenggaraan negara. Lalu yang ketiga adalah kebijakan pembangunan. Yang keempat adalah risiko, yaitu di mana ada bencana alam, dampak krisis global. Lalu yang keempat adalah kondisi dan kebijakan lainnya. Sebagai contoh adalah belanja subsidi energi yang dipengaruhi oleh asumsi IJP, nilai tukar, dan target volume BBM bersubsidi. Lalu faktor penentu yang ketiga adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, dan kondisi dan kebijakan lainnya. Nah, lalu kita bahas terkait format dan postur APBN. Jadi sejak tahun 2000, Indonesia itu mulai menggunakan format I-account, menggantikan format sebelumnya yaitu T-account. Nah, T-account itu cantuman untuk penerimaan berada pada sebelah kiri dan belanja sebelah kanan. Yaitu ada 2 kolom seperti itu, teman-teman. Yang menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan untuk format yang sekarang, I-account, itu pencantuman pendapatan belanja itu berada dalam 1 kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus atau defisitnya yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi dengan besaran belanja negara. Dan lebih jauh lagi, jika ada defisit, maka pembiayaan untuk menutupi pun dapat dilihat dalam format I-account. Nah, di format lama itu menggunakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, sedangkan format baru itu anggarannya terpadu. Jadi pendekatannya sektor, subsektor, atau program. Itu kalau di format lama, di account. Sedangkan untuk format baru, itu menggunakan pendekatan fungsi, yaitu fungsi, subfungsi, program, kegiatan, seperti dukungan manajemen, seperti itu. Lalu klasifikasi ekonomi ada belanja rutin menurut jenis dan belanja pembangunan menurut sektor. Sedangkan di format baru, itu klasifikasi ekonominya menurut jenis belanja. Lalu dokumen anggaran di format lama itu menggunakan DUK, DUK atau LK, dan satuan 3 DIK, skor DIX untuk belanja rutin. Sedangkan untuk format baru itu menggunakan dokumen anggaran RKAKL dan satuan anggaran DIPA yang disusun setiap tahun. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.